Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini seleksi kompetensi bidang atau SKB bidan terdiri dari 20 soal plus soal COVID-19. Soal COVID-19 penting ya untuk para bidan. Insya Allah soalnya pasti keluar nanti. Par 1 ya. Soal terdiri dari 80 soal dan dibagi 4 bagian biar teman-teman semua mudah untuk belajarnya. Par 2 sampai par 4 masih proses ya. Kita langsung ke soal pertama. Contoh kasus untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Nyonya Reni dan suaminya biasa menggunakan kontrasepsi kondom. Semalam melakukan hubungan seksual tanpa kondom karena kehabisan. Lama haid 5 hari. Saat ini Nyonya Reni berada pada siklus hamil haid ke-10. Pagi ini dia datang ke tempat praktik Anda, minta bantuan agar tidak hamil. Pertanyaannya, kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada Nyonya Reni? A. Suntik Cyclophem. B. Suntik kombinasi. C. Kontrasepsi darurat pil. D. Pil progestin. E. Pil kombinasi. Jawabannya adalah kontrasepsi apa yang Anda berikan kepada Nyonya Reni? C. Kontrasepsi darurat pil. Kontrasepsi darurat atau kondar adalah pil KB yang diminum setelah Anda berhubungan seks. Pil yang juga disebut sebagai morning after pill ini hanya digunakan untuk mencegah kehamilan, bukan untuk menggugurkan kandungan. Perhatikan ya, bukan untuk menggugurkan kandungan. Kita next ke soal nomor 2. Berapa dosis dan bagaimana cara menggunakan kontrasepsi tersebut? Ini masih dalam contoh soal kasus tersebut ya. A. Pil kombinasi diminum 1 tablet pada malam hari, dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. B. Pil progestin diminum 1 tablet pada malam hari, dilanjutkan 1 tablet tiap hari pada waktu yang sama. C. Disuntikan saat ini, diulang 4 minggu kemudian selama 7 hari memakai kondom jika ingin berhubungan seksual. D. Pil kombinasi dosis tinggi minum 4 tablet diulangi 4 tablet 24 jam berikutnya. E. Pil kombinasi dosis tinggi diminum 2 tablet diulangi 2 tablet lagi 12 jam kemudian. Jawabannya adalah berapa dosis dan bagaimana cara menggunakan kontrasepsi tersebut? Jawabannya adalah E. Pil kombinasi dosis tinggi diminum 2 tablet diulangi 2 tablet lagi 12 jam kemudian. Kita next ke soal nomor 3. Kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsi lainnya yang tepat? Ya, kapan waktu mulainya ya? A. AKDR dapat dimulai hari ke-7. B. Suntik diberikan 5 hari periode menstruasi berikutnya. C. Pil langsung diminum. D. Kondom dapat dipakai segera. E. Implan dipasang dalam 5 hari periode menstruasi berikutnya. Jawabannya adalah A. AKDR dapat dimulai hari ke-7. Ya, kapan waktu mulai menggunakan kontrasepsinya? AKDR dapat dimulai pada hari ke-7. AKDR adalah alat kontrasepsi dalam rahim, disebut juga spiral atau koil. Adalah perangkat kontrasepsi berukuran kecil sehingga berbentuk T, mengandung tembaga atau levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam rahim. Kita next ke soal nomor 4. Apa efek samping kontrasepsi tersebut? Efek sampingnya ya. A. Spotting. B. Nyeri daerah penyuntikan. C. Tekanan darah meningkat. D. Mual dan muntah. E. Peningkatan berat badan. Jawabannya adalah apa efek samping kontrasepsi tersebut? D. Mual dan muntah. Risiko efek samping dari pil kontrasepsi darurat adalah 1. Sakit kepala. 2. Sakit perut. 3. Perubahan siklus menstruasi selanjutnya seperti jadi terlambat atau justru lebih cepat. 4. Menstruasi selanjutnya bisa terasa lebih nyeri dari biasanya. 5. Merasa tidak enak badan, mual, dan muntah. Kita next ke soal nomor 5. Waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal. Ingat ya, yang ditanya di sini kontrasepsi tersebut maksimal.
A. 48 jam sejak hubungan seksual. B. 72 jam sejak hubungan seksual. C. 7 hari sejak hubungan seksual. D. 12 jam sejak hubungan seksual. E. 24 jam sejak hubungan seksual. Jawabannya adalah waktu yang tepat menggunakan kontrasepsi tersebut maksimal ya, paling lama. B. 72 jam sejak berhubungan seksual. Tapi banyak juga pendapat yang mengatakan 24 jam. Tapi untuk soal seperti ini jawabannya adalah 72 jam. Waktu penggunaan kontrasepsi darurat atau morning after pill ini adalah 3 hari setelah berhubungan seks. Jarak antara penggunaan pil KB darurat ini dengan dosis berikutnya adalah 12 jam. Kita next ke soal nomor 6. Soal nomor 6 sampai nomor 10, contoh kasusnya adalah Nyonya Nana umur 21 tahun datang ke BPS-nya Nyonya Dinda dengan keluhan pada payudara. Sebelah kanan teraba benjolan, mudah digerakkan, tidak berubah-ubah, besarnya dan tidak nyeri. Besarnya tidak berubah-ubah dan tidak nyeri. Pertanyaannya adalah, sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya Nana adalah A. Piget disersi, B. Fibroadenoma, C. Mastitis, D. Kamamae, E. Engorgement. Jawabannya adalah sesuai kasus di atas, kemungkinan diagnosis Nyonya Nana adalah fibroadenoma. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara yang teraba, padat, dan mudah digerakkan. Fibroadenoma merupakan salah satu jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita berusia antara 15 sampai 35 tahun. Tumor ini berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Kita next ke soal nomor 7. Deteksi dini yang dapat dilakukan pada Nyonya Nana adalah, deteksi dini dari contoh kasus di atas itu adalah A. Sadari, B. IVA test, C. USG, D. Mamografi, E. Papinoculus smear. Jawabannya adalah deteksi dini yang dapat dilakukan pada Nyonya Nana adalah A. Sadari. Sadari merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. Sadari bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Kita next ke soal nomor 8. Yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas yaitu kolaborasi dengan, dari kasus tersebut, bidan harus berkolaborasi dengan A. Dokter internal, B. Dokter onkolog, C. Dokter pediatrik, D. Dokter obgyn, E. Dokter bedah. Jawabannya adalah yang merupakan tindakan bidan untuk mengatasi masalah di atas yaitu berkolaborasi dengan dokter bedah ya. Jadi bidan tidak dapat menangani masalah seperti itu tersebut sesuai dengan undang-undang bidan. Jadi harus berkolaborasi dengan dokter bedah. Kita next ke soal nomor 9. Pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya Nana adalah, pemeriksaan penunjangnya ya dari kasus tadi. A. Lab darah, B. Mamografi, C. EKG, D. USG, E. Ronsen. Jawabannya adalah pemeriksaan penunjang yang mendukung diagnosis Nyonya Nana adalah B. Mamografi. Mamografi adalah proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar X dosis rendah. Mamografi digunakan untuk melihat beberapa tipe tumor dan kista, dan telah terbukti dapat mengurangi mortalitas akibat kanker payudara. Ingat ya, mamografi. Kita next ke soal 10. Data penunjang yang sesuai dengan kasus di atas perlu dikaji riwayat. Ya, data penunjangnya perlu dikaji riwayat apa? A. Penyakit menahun, B. Penyakit keturunan, C. Penyakit akut, D. Penyakit kronis, E. Penyakit menular. Jawabannya adalah data penunjang yang sesuai dengan kasus di atas perlu dikaji riwayat penyakit keturunan. B ya, penyakit keturunan.
Penyakit keturunan, penyakit genetik juga dikenal dengan istilah penyakit keturunan. Kondisi ini terjadi ketika individu lahir dari dua individu sehat pembawa gen rusak tersebut. Tetapi dapat juga terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan. Kita next ke soal nomor 11. Soal nomor 11 sampai 15 ini merupakan contoh kasusnya ya. Nyonya Nana umur 25 tahun. Anak pertama umur 6 bulan datang ke BPS menyatakan belum ingin punya anak lagi dan ingin menggunakan kontrasepsi Implanon. Hasil pemeriksaan dalam batas normal saat ini sedang haid kedua. Perhatikan yang digaris bawahi. Pertanyaannya adalah, kontrasepsi yang dipilih Nyonya Nana efektif dalam A. 3 tahun. Yang ditanya di sini adalah Implanon ya. B. 4 tahun. C. 2 tahun. D. 5 tahun. E. 6 tahun. Kontrasepsi yang dipilih Nyonya Nana efektif dalam A. 3 tahun. Implanon adalah implan tunggal berisi etonogestrel 68 mg dibungkus dalam sebuah membran etilen vinil asetat. Masa kerjanya adalah 3 tahun. Kita next ke soal nomor 12. Isi kandungan dari alat kontrasepsi tersebut adalah, isi kandungan dari Implanon ya. A. 68 levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel. B. 75 levonorgestrel plus 36 ketodesogestrel. C. 36 levonorgestrel. D. 75 levonorgestrel. E. 36 levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel. Desogestrel ya. Jawabannya adalah isi kandungan dari alat kontrasepsi tersebut adalah isi kandungan dari Implanon ya. A. 68 mg levonorgestrel plus 3 ketodesogestrel. Otonogestrel, suatu bentuk progestin, adalah hormon yang mencegah kehamilan dengan mencegah pelepasan telur atau ovulasi dan dengan mengubah rahim dan lendir serviks untuk membuat sel telur sulit untuk bertemu dengan sperma atau fertilisasi, untuk telur dibuahi, untuk menempel ke dinding rahim atau implantasi. Kita next ke soal nomor 13. Waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya Nana adalah, ya, dari kasus tersebut waktu yang tepat pemasangan kontrasepsinya. A. Hari ke-14 menstruasi. B. Menunggu menstruasi bulan berikutnya. C. Saat ini juga. D. Setelah hari ke-7. E. Hari ke-2 sampai 7 menstruasi. Jawabannya adalah waktu yang tepat dalam pemasangan kontrasepsi yang dipilih Nyonya Nana adalah setelah hari ke-7 ya. Kita next ke soal nomor 14. Efek samping yang mungkin terjadi adalah, efek sampingnya ya. A. Keputihan gatal. B. Amenorea. C. Mual. D. Pendarahan banyak. E. Nyeri saat bersenggama. Jawabannya adalah efek samping yang mungkin terjadi adalah amenorea. Amenorea adalah kondisi saat seorang wanita tidak mengalami haid atau menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih. Istilah amenorea juga digunakan untuk kondisi ketika seorang perempuan yang sudah berusia 15 tahun belum pernah mengalami menstruasi. Kita next ke soal nomor 15. Jumlah batang implan yang digunakan Nyonya Nana adalah, berapa jumlah batang implan yang digunakan? A. 4 batang. B. 1 batang. C. 2 batang. D. 5 batang. E. 6 batang. Untuk bidan jawaban seperti ini harus tahu, pasti tahu. A. Jumlah batang implan yang digunakan Nyonya Nana adalah 1 batang. Implanon terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg ketodesogestrel dan lama kerjanya selama 3 tahun atau berfungsinya selama 3 tahun ya. Kita next ke soal nomor 16. Soal nomor 16 sampai 20 atau sampai terakhir contoh kasusnya adalah,
Nyonya Ana umur 35 tahun datang ke BPS ingin periksa payudara. Ingin periksa payudara sebelah kiri terdapat benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan, terasa sakit. Ingat clue-nya di sini ya. Benjolan yang semakin lama semakin membesar, sulit digerakkan, dan terasa sakit. Berbeda dengan contoh kasus yang tadi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data di atas, kemungkinan Nyonya Ana menderita, ya, berdasarkan contoh kasus ini, kemungkinan Nyonya Ana menderita A. Kanker payudara, B. Fibroadenomamae, C. Kista sarkoma phyllodes, D. Piget disesi, E. Engorgement. Jawabannya adalah, berdasarkan data di atas, kemungkinan Nyonya Ana menderita A. Kanker payudara. Lihat dari ciri-cirinya ya. Kanker payudara juga disebut karsinoma mamae, suatu kanker yang terbentuk di sel-sel payudara. Kanker payudara dapat terjadi pada wanita dan jarang pada pria. Jarang ya, bukan tidak ada. Gejala kanker payudara termasuk benjolan di payudara, keluarnya cairan berdarah dari puting, dan perubahan bentuk atau tekstur puting atau payudara. Kita next ke soal nomor 17. Penyakit Nyonya Ana termasuk golongan. Dari kasus ini, penyakit Nyonya Ana termasuk dalam golongan apa? A. Menular, B. Herediter, C. Akut, D. Infeksi, E. Benigna. Jawabannya adalah penyakit Nyonya Ana termasuk golongan herediter. Menurut secara genetik dari orang tua kepada anak. Herediter adalah menurun secara genetik dari orang tua kepada anak. Kita next ke soal nomor 18. Predisposisi timbulnya penyakit pada kasus Nyonya Ana adalah, ingat ya, predisposisi timbulnya A. Faktor keturunan. Sudah terjawab sebenarnya dari soal yang sebelum ini. B. Tidak hamil atau tidak menyusui. C. Sering melakukan manipulasi payudara. D. Umur. E. Tidak menikah. Jawabannya adalah predisposisi timbulnya penyakit pada kasus Nyonya Ana adalah sering melakukan manipulasi payudara. Predisposisi adalah kecenderungan khusus ke arah suatu keadaan atau perkembangan tertentu. Ya, predisposisi maksudnya. Kita next ke soal nomor 19. Untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis, perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh. Ingat ya, yang ditanya sini perlu anamnesis. A. Saudara sepupu ayah. Dari siapa? B. Ibu atau nenek dari pihak ibu. C. Ayah. D. Nenek dari ayah. E. Teman akrabnya. Untuk seorang bidan pasti tahu jawabannya. Untuk melengkapi data dalam menegakkan diagnosis, perlu anamnesis tentang adanya penyakit yang sama diderita oleh B. Ibu atau nenek dari pihak ibu. Kita next ke soal yang terakhir atau soal nomor 20. Tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya adalah, perhatikan ya, untuk bidan tindakannya yang boleh dilakukan sesuai kewenangannya. A. Rujuk ke rumah sakit. B. Perbaikan nutrisi. C. Bed rest. D. Kemoterapi. E. Mamografi. Ini yang ditanya tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya ya, dari kasus ini. Perhatikan dari kasus yang tadi. Jawabannya adalah A. Rujuk ke rumah sakit ya. Itu tindakan yang boleh dilakukan oleh bidan. Ingat, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 1464/Permenkes per /10/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan, kewenangan yang dimiliki bidan. Ingat undang-undangnya, bidan tidak boleh menindaklanjuti kasus seperti itu, harus rujuk ke rumah sakit.
Sekarang kita lanjut ke soal COVID-19 ya, prediksi terdiri dari 10 soal. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah ketika seseorang yang mengalami demam, batuk, atau gejala COVID-19 lainnya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, sekolah, atau ke tempat-tempat umum. Hal ini dilakukan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan Anda setempat. Kita next. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya tidak memiliki gejala namun saya merasa terpapar COVID-19? Apakah perlu melakukan karantina? Jawabannya, karena orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan secara cepat ke orang lain, segera mengarantina diri dapat mencegah orang lain tertular virus. Kita ke soal berikutnya. Apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID-19? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki risiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius. Berikutnya, apa itu COVID-19? Coronavirus dengan COVID-19 berbeda ya. Perhatikan, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Ini perlu diingatnya. Wabah dimulai di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. Kita ke soal berikutnya. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan memungkinkan dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Kita naik ke soal berikutnya. Apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19 dan kapan saya harus mencari pertolongan medis? Jawabannya adalah, jika Anda mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis. Tetapi di rumah, isolasi mandiri, dan pantau gejala Anda, ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Namun jika Anda tidak di daerah dengan malaria atau demam berdarah, Anda tidak boleh mengabaikan gejala demam, segera cari pertolongan medis. Kita ke soal berikutnya. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau bicara. Kita ke soal berikutnya. Apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Jawabannya, dapat. COVID-19 dapat menular dari orang yang hanya bergejala ringan seperti batuk ringan tetapi merasa sehat. Kita next ke soal berikutnya. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika saya terkontak erat dengan seseorang yang terinfeksi COVID-19? Jawabannya adalah segera cari pertolongan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker. Jika memungkinkan, jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Dan jangan menyentuh permukaan dengan tangan Anda.